Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan memaparkan video kami mengenai SPCT. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif maupun gram negatif merupakan penyakit yang penyebarannya sangat luas dan dapat menjangkiti seluruh lapisan masyarakat. Beberapa metode diagnosis dengan metode pencitraan menggunakan berbagai peralatan diantaranya USG, MRI, CT scan kadang-kadang tidak dapat diterapkan secara spesifik untuk lokasi infeksi yang terjadi pada bagian yang tubuh dalam, misalnya dalam tulang dan persendian. Untuk maksud ini, metode teknik nuklir menggunakan radiofarmaka SPCT merupakan metode alternatif yang dapat diterapkan oleh salah satu radiofarmaka yang dapat digunakan adalah ciprofloxacin bertanda teknetium 99M. Pendeteksian dilakukan dengan metode pencitraan dengan alat kamera gamma. Pencitraan menggunakan radiofarmaka ini sangat spesifik, di mana dapat dibedakan antara infeksi dan inflamasi steril. Adapun pengertian SPCT adalah pencitraan fungsional otak dengan tomografi emisi foton tunggal, juga dikenal sebagai tomografi emisi foton tunggal terkomputerisasi, yang memungkinkan gambar 3 dimensi dari aliran darah cerebral yang berasal dari data 2 dimensi. Tomografi emisi positron ini dapat digunakan untuk mengukur metabolisme serebral regional dan karakteristik neurotransmitter reseptor lain. Adapun prinsip kerja dari SPCT yaitu memindai mengintegrasikan dua teknologi untuk melihat tubuh, tomografi, dan bahan radioaktif. Sebelum SPCT pemindaian, pasien akan disuntik dengan zat kimia yang radiolabel, berarti memancarkan sinar gamma yang dapat dideteksi oleh pemindai. Komputer mengumpulkan informasi yang dipancarkan oleh sinar gamma dan menerjemahkannya ke dalam 2 dimensi penampang. Ini lintas bagian dapat ditambahkan kembali bersama-sama untuk membentuk gambar 3D dari otak pasien. Untuk pembuatan kit kering radiofarmaka ciprofloxacin terdiri dari 2 buah flakon 10 mili A dan B, masing-masing dalam keadaan steril, kering, dan vakum. Flakon A berisi 2 mg ciprofloxacin laktat dan flakon B berisi 2 mg bahan reduktor SN tartrat. Sebanyak 1 mili larutan infus ciprofloxacin laktat 0,2% dimasukkan dalam 100 buah flakon 10 mili steril. Kemudian dikeringkan dengan liofilisasi flakon A. Dalam wadah terpisah berisi 110 mg SN tartrat ditambahkan 100 mikroliter HCl 10N dikocok sampai larut, kemudian ditambahkan aquabides bebas oksigen hingga volume 100 ml. Larutan disaring dengan penyaring bakteri, dimasukkan sebanyak 1 mili ke dalam flakon 10 mili steril dan dikeringkan dengan cara liofilisasi flakon B. Penyediaan radiofarmaka teknetium 99M ciprofloxacin. Ke dalam flakon A dan B masing-masing ditambahkan 1 mili aquabides steril dikocok perlahan hingga larut. Kemudian ke dalam flakon A ditambahkan sejumlah tertentu larutan Na99M TCO4 dan segera ditambahkan 0,5 mili larutan dari flakon B. Campuran dikocok sebentar, diinkubasi selama 15 menit pada temperatur kamar. Kegunaan diagnosisnya adalah untuk mengetahui bahwa radiofarmaka 99M TC ciprofloxacin dapat digunakan untuk diagnosis infeksi. Pengujian dilakukan terhadap volunteer yang menderita peradangan atau abses pada organ hati. Dosis dan cara pemberian radiofarmaka teknetium 99M ciprofloxacin terkait pada uji klinisnya, di mana radiofarmaka teknetium 99M ciprofloxacin disuntikkan secara intravena masing-masing dengan dosis hampir setara dengan 15 mili/curies. Kemudian dalam waktu tertentu, yaitu 1 dan 2 jam, dilakukan pencitraan menggunakan alat kamera gamma. Hasil pencitraan. Gambar 6A menunjukkan pencitraan berdasarkan CT di mana terlihat adanya destruksi pada korpus tulang belakang.
Gambar 6b adalah pencitraan yang menggunakan SPECT di mana terlihat jelas adanya akumulasi radioaktivitas radiofarmaka 99 MTC ciprofloxacin pada daerah kelainan yang sesuai dengan citra CT. Gabungan kedua citra tersebut, SPECT dan CT, dengan hasil yang memuaskan dapat dilihat pada gambar 6C. Dari berbagai percobaan di atas menunjukkan bahwa radiofarmaka 99 MTC ciprofloxacin merupakan sediaan yang tidak toksik dan dapat digunakan untuk pemakaian pada manusia, di mana dengan metode pencitraan dapat mendeteksi daerah terjadinya infeksi. Dari hasil pencitraan seluruh tubuh menunjukkan terjadinya peningkatan akumulasi radioaktivitas secara patologi pada lesi di hati, terlihat di perifer hati, yang mengelilingi daerah yang tidak menangkap radioaktivitas atau void. Akumulasi di daerah perifer ini dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena adanya bakteri yang hidup, dan kedua, karena adanya peningkatan aliran darah atau perfusi. Daerah void disebabkan karena terkumpulnya radang dan nanah atau pus, di mana pada tempat tersebut tidak terjadi peningkatan aliran darah atau perfusi. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih.